Shalom, semua yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat kembali bersama dengan semua pemirsa ABG yang setia dan semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu berkasih karunia kepada kami semua. Dan kami mau Tuhan saat ini mengikuti acara All by Grace. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan berbicara kepada setiap kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, dan kami bisa melakukan dengan baik, sehingga berhasil dengan baik. Dan kami akan menjadi seorang yang senantiasa tetap setia, percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan dengan baik apa yang menjadi kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ambil alih waktu berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan serahkan semua kami yang ikut acara All by Grace saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan, walaupun sebagai anak Tuhan, terkadang menghadapi juga masalah dan tantangan yang perlu solusi. Terlepas dari akibat pilihan dengan segala konsekuensinya atau akibat dari hal lainnya. Memang demikianlah, banyak hal yang terjadi sekarang ini karena akibat pilihan dengan konsekuensinya, tetapi mungkin juga karena Tuhan yang mengizinkan dengan tujuan agar kita masuk ke dalam proses pembentukan karakter demi terbentuk karakter yang semakin serupa Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, ketika perjalanan hidup bermasalah, tidak lancar atau tidak mulus atau tidak roses all the way, rintangan dan tantangan menghadang, serasa sulit untuk menjalaninya sampai akhir. Dalam kenyataan demikian, ditemukanlah ada orang tertentu yang menjalaninya bersama Tuhan, ada juga yang menjalaninya dengan bergantung kepada pengalamannya sendiri. Kenyataan mengatakan, mereka yang bijak memilih untuk menjalani kehidupannya bersama Tuhan yang Immanuel. Pasti akan berhasil mencapai garis akhir. Berbeda dengan mereka yang berjuang dengan mengandalkan kekuatan sendiri, pasti sangat sulit dalam menghadapi segala rintangan dan tantangan. Tema All by Grace kali ini adalah percaya Tuhan sanggup. Percaya Tuhan sanggup harus didasari sikap hati yang sungguh-sungguh percaya kepada pribadinya Tuhan. Ketika kita percaya kepada seseorang, artinya kita percaya akan setiap perkataan, setiap janji, setiap perbuatannya dengan tanpa keraguan, melainkan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Hal yang sama, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada pribadi Tuhan dengan percaya kepada semua perkataannya, janji-janji dan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga dengan demikian kita membuktikan bahwa kita percaya Tuhan pasti sanggup melakukan apa yang difirmankannya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan
mengandalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan pernah terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia takkan tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia takkan pernah tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara yang besar. Tanda-tanda manusia yang percaya Tuhan sanggup adalah sebagai berikut. 1. Pasti mengandalkan Tuhan yang sanggup. Orang yang mengerti untuk mengandalkan Tuhan yang sanggup adalah orang yang tidak akan mengandalkan dirinya sendiri. Karena ia percaya bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adalah bijak jika kita memilih percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan yang sanggup memegang kendali atas segala sesuatu yang telah, sedang, dan yang akan terjadi di masa depan. Karena tak seorang pun yang sanggup tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan senantiasa, karena hanya Dialah yang sanggup, dan kita pasti tidak akan dikecewakannya, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi kenyataan di dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melindungi dan meluputkan kita dari keadaan yang terparah sekalipun, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang buruk, dan tetap sanggup menyatakan kuasa mujizatnya dengan luar biasa. Dalam kehidupan nyata ini, tidaklah sukar untuk menemukan banyak orang yang cenderung mengandalkan diri sendiri tanpa menyadarinya,
Mungkin keadaan ini juga sedang terjadi dengan kita. Waspadalah, jangan sampai kita sedang mengandalkan diri sendiri namun tidak menyadarinya. Pastikanlah bahwa kita mengerti dan percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sehingga terhindar dari mengandalkan diri sendiri yang sangat terbatas ini. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ciri-ciri orang yang mengandalkan diri sendiri antara lain: A. Mengandalkan pengertian sendiri. Orang yang mengandalkan pengertian sendiri adalah orang yang ketika menghadapi masalah, tantangan dan rintangan di dalam segala situasi dan kondisi, maka pengertiannya spontan akan memimpin dan mengambil keputusan tentang apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Orang yang mengandalkan pengertian sendiri sangat berbahaya karena pengetahuan, pengertian, dan pengalaman sendiri sebenarnya sangatlah terbatas dan mudah terpengaruh oleh segala situasi dan kondisi sehingga apapun keputusan yang diambil seringkali kurang tepat dan kurang bijak karena tidak sempat berpikir panjang, mengkaji, mempertimbangkan dengan matang, namun keputusan telah diambil. Apalagi keputusannya semata-mata hanya berdasarkan pengalaman masa lalu. Tanpa doa memohon pimpinan Tuhan, percaya dan andalkan Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jika kita mengandalkan diri sendiri ketika sedang menghadapi masalah, spontan pengertian kita sendiri yang akan memutuskan solusinya. Perbedaannya besar jika kita percaya Tuhan sanggup. Kita pasti akan membawa segala masalah di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan dengan iman percaya yang teguh, berharap, mengandalkan, dan menantikan Tuhan untuk segera memberikan pengertian dan jawaban sehingga solusi atau jalan keluar yang terbaik akan didapatkan dari Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan salah mengambil keputusan, apalagi sampai salah bertindak. Seringkali kehendak Tuhan yang terbaik dinyatakan, tetapi dikarenakan kita mengandalkan pengertian sendiri yang salah, akhirnya kehendak diri sendirilah yang diikuti. Terkadang kita temukan ada orang yang dikarenakan mengandalkan pengertiannya sendiri, tanpa pikir panjang spontan saja minta berhenti kerja hanya dikarenakan sempat dimarahi pimpinan yang lagi stres. Coba bayangkan bagaimana kehidupan anak dan istri, mau dikasih makan apa kalau tidak segera mendapatkan pekerjaan yang baru. B. Mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri bisa juga diartikan mengandalkan semua potensi yang ada pada kita. Artinya, kekuatan manusiawi kita yang sangat terbatas itu sedang berperan, berjuang dan berusaha tanpa melibatkan tangan Tuhan yang tak terbatas untuk turut berkarya. Mazmur 103 ayat 14 sampai dengan 16. Ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga,
Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Seharusnya disadari bahwa semua yang ada pada kita adalah terbatas. Baik itu kekuatan, kesehatan, kepintaran, pengalaman, waktu, dan umur. Semuanya terbatas adanya. Jangan dikira kita berkuasa untuk mengatur waktu dan umur. Seolah-olah waktu dan umur adalah milik kita dan bisa diatur semau gue. Jangan demikian, karena belum tentu besok kita masih mempunyai waktu dan kesempatan yang sama. Oleh karena itu, semuanya tidak pasti dan tidak bisa diandalkan dengan mutlak. Terkadang, karena kurang peka akan suara Tuhan, akhirnya dengan berbagai cara dan kekuatan sendiri, kita mencoba mengatasi masalah, tantangan, dan rintangan di dalam situasi dan kondisi yang pelik serta tidak menyenangkan. Alhasil, tidak juga kunjung pulih keadaan kita. Masalah tetap bertahan, tantangan tetap menghadang, rintangan tak tersingkirkan. Bukannya semakin baik, malah semakin kacau semuanya. Belum lagi, ada juga orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan gegabah dan spontan. Ia investasikan semua harta uangnya di dalam investasi yang salah. Ternyata bukan untung, malah rugi. 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan demikian kita harus mengerti bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah dan semua yang ada pada kita terbatas adanya. Jadi dengan semua yang terbatas itu dan kekuatan yang ada, sulit untuk bisa menolong dan mengatasi segala permasalahan yang kita hadapi. Belum lagi dunia yang sedang terus bergejolak dan pandemi yang belum kunjung selesai yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Dengan kekuatan terbatas yang kita miliki, belum tentu bisa mampu menghadapi semua itu. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan senantiasa yang bisa menyediakan masa depan yang luar biasa. Jangan putus asa dan tidak berpengharapan dalam menghadapi semua yang terjadi di dalam hidup ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Semakin dini kita mengandalkan Tuhan, akan semakin mengalami jalan keluar yang luar biasa dan mujizat Tuhan nyata bagi kita. C. Mengandalkan manusia. Manusia itu tidak bisa diandalkan karena dibatasi ruang dan waktu. Tidak demikian halnya dengan Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kalau kita mengandalkan manusia tanpa sadar, berarti manusia itu hebat dan bisa menolong. Kenyataannya justru banyak kali manusia itu mengecewakan dan membuat sakit hati. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jadi lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jika kita mengandalkan yang lain lebih daripada Tuhan, artinya kita tidak percaya Tuhan sanggup. Sederhana, kalau kita percaya Tuhan sanggup dari awal, kita sudah pasti mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kita juga akan diberkati. Percayalah bahwa
Tuhan sanggup memulihkan hidupmu karena Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Jadi, jangan mengandalkan diri sendiri. Percayalah Dia sanggup dan andalkanlah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu serta memberikan pertolongan indah pada waktunya, sebab Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah gagal. 2. Senang berdoa, senang membaca firman, senang perkara-perkara rohani. Kalau kita percaya Tuhan sanggup, artinya kita senang berdoa karena percaya Tuhan sanggup menjawab doa. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau percaya Tuhan sanggup, pastilah kita senang berdoa. Karena kita yakin pasti akan menerima jawaban doa dari Tuhan.
1 Yohanes pasal 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jawaban doa dari Tuhan bisa berupa ya, yaitu langsung dijawab ya oleh Tuhan. Tidak, karena Tuhan tahu itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Bisa juga tidak, karena Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik buat kita. Tunggu nanti, harus menunggu. Ada yang perlu diproses. Nanti dijawab Tuhan indah pada waktunya. Jadi saat kita berdoa, ada jawabannya seperti apa yang kita bahas di atas tadi. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita juga akan senang bertekun dalam doa untuk semua hal sampai kita mendapat jawaban dari Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang senang berdoa? Jika tidak, mungkin kita sedang tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita kurang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Ada baiknya coba cek dan recheck kehidupan doa kita. Semakin berdoa, akan semakin peka dan segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Apalagi saat kita mau mengambil keputusan untuk masa depan kita. Dengan demikian, akan dengan yakin tahu apa yang harus diputuskan. Senang membaca firman Tuhan, karena percaya firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita percaya Tuhan sanggup, kita juga pasti senang membaca firman Tuhan. Karena senantiasa mengalami kuasa dari firman Tuhan tersebut. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan semakin percaya semua firman yang kita baca dan yakin dengan pasti bahwa setiap firman Tuhan pasti memiliki kuasa yang luar biasa dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Jadi, kalau kita termasuk yang percaya Tuhan sanggup, dengan demikian pastilah akan senang membaca firman Tuhan. Bukan lagi seperti orang tertentu membacanya sampai ketiduran dan sebagainya. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena firman Tuhan bisa jadi petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi direnungkan, akan membuat apa saja yang diperbuat bisa berhasil. Kalau kita mau berhasil, baca dan renungkan serta praktekkan. Niscaya hidup dan keadaan kita tidak akan pernah sama lagi. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Senang perkara-perkara rohani. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita.
Jadikanlah Tuhan yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan semua perkara-perkara rohani akan menjadi kesenangan kita. Otomatis semua akan diberikannya kepada kita. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dan semua yang terkait dengan perkara rohani harus menjadi kesenangan kita. Setialah beribadah di mana Tuhan sudah tentukan bagi kita tertanam, berakar, bertumbuh sehingga bisa menghasilkan buah pada waktunya. Janganlah menjauh dari persekutuan, baik secara online atau onsite kalau memungkinkan. Kalau hati yang mau beribadah dan bersekutu sudah tidak ada lagi pada kita, atau kalau merasa perkara rohani itu sudah mulai membosankan, harus diwaspadai. Bisa jadi kita sudah menjauh dari Tuhan. Kalau kita senang perkara-perkara rohani, pastilah tidak akan sabar menanti hari Minggu untuk bisa beribadah, baik onsite atau online, dengan semangat yang luar biasa. Kalau tidak, bisa jadi mungkin sudah kehilangan kasih mula-mula, semangat mula-mula, seiring dengan waktu dan pergumulan yang terus dihadapi. Kalau semakin rohani seseorang, saat Tuhan memberkatinya akan lebih aman. Dia tidak akan menjauh dari Tuhan dan tetap rendah hati. Dengan demikian tentulah tidak menjadi sombong dan tidak memiliki karakter tercela. Dia akan tetap setia dengan perkara-perkara rohani. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita bertekad untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dan kembali kepada kasih mula-mula. Dengan demikian kita akan tekun berdoa, senang membaca firman Tuhan, dan senang perkara-perkara rohani kembali. Otomatis kita akan sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup dan tetap percaya meskipun ada badai topan menghadang. Dalam kehidupan ini kita tetap tidak akan tergoncangkan oleh situasi dan kondisi apapun juga, apalagi sampai murtad. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya.
datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Tiada mustahil bagi Dia. 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 Gagah perkasa, bernasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tetaplah percaya, meskipun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tak akan menimpamu. Karena Anda percaya Tuhan sanggup meluputkanmu dari semua itu. Dengan Anda percaya, firman Tuhan ini akan jadi milikmu. 3. Mengerti menjalani kehidupan bersama Tuhan yang sanggup dalam melakukan segala perkara. Percaya Tuhan sanggup akan membuat manusia tersebut sangat-sangat mengerti bagaimana menjalani kehidupan dengan santai, rileks, bahagia, karena tahu kepada siapa dia percaya. Dan tidak akan ada yang namanya stres, pusing, takut, khawatir, bingung, dan segala ketidakjelasan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 bagian B. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saat kita mengenal dengan jelas dan tahu kepada siapa Tuhan yang kita percaya, kita akan mengerti bagaimana menjalani kehidupan bersama Tuhan dengan bahagia, santai, dan rileks. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur pasal 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Harus yakin dengan teguh, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Tuhan yang tak pernah gagal dan juga tidak pernah terlambat. Tuhan yang setia dan selalu menggenapi setiap janji daripada firman-Nya. Dan seterusnya. Masih banyak lagi kalau mau diuraikan tentang Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Menjalani kehidupan bersama Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara adalah keinginan banyak anak Tuhan. Karena kehidupan yang dijalani bersama Tuhan pastilah santai, rileks, dan bahagia. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang ada orang yang merasa sudah menjalani kehidupan bersama Tuhan, namun tetap saja stres, pusing, takut, khawatir, bingung, dan segala ketidakjelasan. Letak masalahnya adalah
kita hanya merasa sudah menjalani kehidupan bersama Tuhan, padahal sesungguhnya kita tidak mengerti bagaimana seharusnya menjalani kehidupan bersama Tuhan. Percaya Tuhan sanggup akan menjalani hidup ini dengan santai, rileks, dan bahagia. Orang mengerti menjalani kehidupan bersama Tuhan akan ditandai sebagai berikut. A. Santai, tidak stres, karena percaya Tuhan Immanuel. Dan dia akan bertindak. Kalau kita masih saja stres, artinya kita sendiri yang sedang berusaha atau berperan dalam menyelesaikan pergumulan yang dihadapi. Tidak heran jadi stres, bukannya santai dan tenang dalam menghadapi semuanya itu. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Seharusnya kita serahkan hidup ini secara menyeluruh. Jangan sebahagian saja. Percayalah kepadanya dan Tuhan akan bertindak. Kalau kita percaya seseorang, kita akan berani serahkan semuanya kepada orang itu. Artinya kita juga harus berani percaya Tuhan sanggup dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa jalani hidup ini dengan santai. B. Berbahagia, tidak pusing. Karena percaya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang didoakan atau pikirkan. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi berbahagialah, tidak usah pusing. Bukannya malas dan tidak bertanggung jawab, tetapi tetap lakukan bagian kita, yaitu percaya sambil berdoa lebih. Dengan kita percaya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang didoakan atau pikirkan, kita akan bisa tetap tenang dan berbahagia. C. Rileks, tidak khawatir, tidak takut, karena beriman kepada Tuhan yang sanggup. Di mana ada kepercayaan dan iman, di situ tidak akan ada kekhawatiran, apalagi ketakutan. Musuh dari iman adalah kekhawatiran dan ketakutan yang berkepanjangan. Pilihan di tangan kita. Dengan mengerti menjalani bersama Tuhan, dengan beriman dan mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup, dahsyat, dan maha kuasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lakukan bagianmu dengan beriman percaya kepada Tuhan yang sanggup dan rileks saja. Karena damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat baik-baik,
Janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percaya Tuhan setia, oleh sebab itu kita juga harus setia sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya
ku kan setia sampai akhir hidupku. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan permasalahkan masa lalu kita, dan seharusnya kita juga jangan mau mempermasalahkannya. Bahkan dipimpin oleh masa lalu hingga merasa tidak akan ada masa depan. Alangkah baiknya kita praktekkan apa yang sudah dipelajari bersama, yaitu percaya Tuhan sanggup. Tanda-tanda manusia yang percaya Tuhan sanggup adalah sebagai berikut. 1. Pasti mengandalkan Tuhan yang sanggup. Orang yang mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan yang sanggup tidak akan mengandalkan diri sendiri. Ciri-ciri orang yang mengandalkan diri sendiri antara lain: A. Mengandalkan pengertian sendiri. B. Mengandalkan kekuatan sendiri. C. Mengandalkan manusia. 2. Senang berdoa, senang membaca firman Tuhan, senang perkara-perkara rohani. 3. Mengerti menjalani kehidupan bersama Tuhan yang sanggup dalam melakukan segala perkara. Marilah belajar setia sampai akhir hidup kita dan tetap memelihara hati yang percaya Tuhan sanggup, sehingga kita akan mengalami kuasa Tuhan lebih dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Dengan demikian, saat kita diberkati, kita akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, kami sudah mengikuti acara All by Grace saat ini. Dan bagaimana kami mau Tuhan yakin, percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup dalam melakukan segala perkara. Kalau kami percaya Engkau sanggup, kami akan mengandalkan Engkau dan tidak akan mengandalkan diri kami sendiri. Kami tidak akan mengandalkan yaitu baik namanya pengertian sendiri, baik manusia ataupun kekuatan sendiri. Tolong kami Tuhan mengerti bagaimana untuk hidup yang benar-benar percaya Engkau sanggup, dan kami akan senang untuk berdoa, senang untuk membaca firman Tuhan, senang akan perkara-perkara rohani. Dan kami juga mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang sanggup dalam melakukan segala perkara. Ingatkan kami Tuhan saat kami lupa, karena kami mau tetap setia, percaya Engkau Tuhan adalah yang sanggup dalam kehidupan kami untuk menolong, untuk menyelesaikan, untuk apapun yang sedang kami butuhkan, dan Kau akan memberikan solusi di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau terus setia dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini bagi Anda yang rindu, yang mau percaya kalau Tuhan sanggup. Kalau Anda memiliki masalah, kalau Anda memiliki tantangan, kalau Anda memiliki pergumulan, kalau Anda memiliki sakit penyakit, apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, dan sekian lama Anda sudah berusaha, Anda sudah lakukan bagianmu menurutmu, tapi saat ini tidak ada salahnya kalau kembali kita minta lagi kepada Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong, Dia sanggup untuk menyembuhkan, Dia sanggup untuk memulihkan, Dia sanggup untuk menyelesaikan masalah pergumulan apapun yang sedang kita alami. Ada baiknya kalau Anda mau didoakan, Anda cuma perlu taruh kedua tanganmu di hatimu, serahkan semuanya saat ini kepada Tuhan, dan kita akan berdoa. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu
yang saat ini Tuhan sedang taruh kedua tangannya di hati mereka. Mereka sedang mengalami apapun itu namanya, baik sakit penyakit Tuhan, baik namanya juga pergumulan, tantangan, rintangan, apapun itu Tuhan yang sedang dialami, yang sampai saat ini Tuhan semuanya masalah belum terselesaikan dan belum ada jawaban dan belum ada solusinya, dan sakit penyakit pun belum sembuh Tuhan. Biarlah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun saat ini Tuhan, kuasa-Mu yang sama, yang tidak berubah, akan menjamah, akan menolong, akan menyembuhkan, akan memberikan solusi, akan melepaskan kami dari semua ikatan apapun yang kami sadari atau tidak, dan akan memulihkan, akan memperbaharui, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan kami akan masuk dalam golongan menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, dan Tuhan selalu sanggup. Sampai kapanpun Tuhan sanggup untuk menolong, untuk menyelesaikan masalah, pergumulan, tantangan kami. Dan kami percaya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami sudah terima jawaban dari semua apa yang kami doakan, apapun yang kami rindukan, kami terima saat ini. Tubuh jiwa roh kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini ada di antaramu yang sangat-sangat sedang membutuhkan pemulihan dalam hal ekonomimu. Dan Tuhan mau menolong, asal Anda mau ditolong. Ikuti cara Tuhan, bukan ikuti caramu. Jangan andalkan dirimu sendiri, baik itu pengertianmu sendiri, baik itu kekuatanmu sendiri, baik itu manusia. Anda cuma perlu saat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orangnya. Aku benar-benar butuh dipulihkan ekonomiku. Kalau tidak bisa dibayangkan keadaanku ke depan. Tidak tahu bagaimana solusinya, semua jalan buntu. Saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan turun atasmu. Dan kau akan menerima kasih karunia Tuhan yang akan membukakan jalan, yang akan memberikan solusi, yang akan mempertemukan engkau dengan orang-orang yang akan Tuhan datangkan, baik dari manapun juga, yang akan menolongmu, yang akan membantumu, sehingga perekonomianmu bisa dipulihkan kembali. Yang penting jangan mengandalkan manusia siapapun dia, karena Tuhanlah yang akan menolongmu, dan Tuhanlah yang harus engkau andalkan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dan percayalah dan terselesaikanlah masalah perekonomianmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bisa mengikuti acara All by Grace saat ini. Dan kami mau akhiri Tuhan, dan kami mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami mau Tuhan, Kau sendiri yang akan memberkati Tuhan setiap kami. Dimanapun kami berada, besar kecil, tua muda, kami akan diberkati Engkau Tuhan dengan kesehatan yang maksimal, diberkati dan diluputkan dari segala virus, kuman, sakit, penyakit, apapun namanya. Dan kami akan diberkati untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami diberkati Tuhan yang akan meminjamkan, bukan meminjam. Dan kami akan diberkati Tuhan dengan berkat yang dari utara, selatan, barat, timur, akan
masuk ke dalam ribaan kami, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Semakin kami diberkati, semakin kami rendah hati, semakin kami mengasihi-Mu, semakin kami akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada-Mu, kasih setia daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai hidup kami semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kembali, dan kami akan kedapatan tetap setia, tetap mengasihi-Mu, dan hidup kami akan semakin memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kesetiaan, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri acara All by Grace saat ini, dan kami bersyukur untuk semua pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace. Sampai ketemu di Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala